Praise the Lord, puji Tuhan. Ambil Alkitabnya. Ya, kita konsentrasi. Kita baca cerita tentang Daud dan Goliat. Semua orang udah tahu cerita ini. 1 Samuel pasal 17. Saya kasih judul, sharing saya ini, Aku Punya Tuhan. Gitu gimana? Aku punya Tuhan. Coba katakan pada masalahmu sendiri. Aku punya Tuhan. Katakan pada orang-orang sekeliling Anda juga. Atau lebih tepatnya, katakan pada diri sendiri. I have God. Aku punya Tuhan. I have the Lord. Jangan takut, jangan khawatir. Setiap pintu yang buntu, itu pratanda ada pintu baru. Dan kadang-kadang Tuhan tidak perlu buka pintu yang rusak. Tuhan kasih yang brand new. Atau bisa jadi, satu pintu tertutup itu, berarti ada 10 pintu lain terbuka. Jadi jangan pernah putus asa. Dalam Yesus kita nggak bisa kalah selama kita percaya. Di balik setiap pintu yang tertunda, berarti ada deposito sorga di baliknya. Nantikanlah. Ketika dalam kesesakan, jangan menyerah. Karena biasanya belum jatuh tempo itu mujizat yang harus diterima. Kita yakin, ya, kita ini bukan orang serakah ikut Tuhan karena mujizatnya. Kita ikut Tuhan karena Tuhannya. Tapi kita juga tahu Allah kita itu ajaib. Jadi boleh nggak kita berharap akan mujizat? Justru di masa susah, percayalah. Orang dunia aja bisa optimis. Kalau kita optimis, itu standar dunia. Kita beriman. Kita harus yakin. Seperti Daud mengalami suatu mujizat, the Goliath moment, momentum Goliath menjadi momentum, justru momentum kemuliaan. Apa yang menjadi sesuatu yang menakutkan, malah justru menjadi sesuatu yang membanggakan. Percayalah, apa yang Anda alami ini sementara, pasti akan menjadi kesaksian, karena itu jangan menyerah. Kita lihat 1 Samuel 17, Goliat menantang tentara Israel, kita baca ayat-ayatnya dulu ya. Saya bacakan dulu, kita baca Alkitab dulu, nanti saya jelaskan rema-rema Tuhan. Goliat menantang tentara Israel. 1 Samuel 17 ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3 meteran. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shekal tembaga. Itu puluhan kilo, saudara. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shekal besi beratnya kira-kira 7 kiloan. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depan. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Ngapain itu?" Gitu. "Bukankah aku seorang Filistin, kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku," kata Goliat, "maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka bukan beriman, cemaslah hati mereka. Dan sangat ketakutan. Kata cemas atau ketakutan itu dalam bahasa Inggrisnya di-combine jadi satu, namanya discouragement. Discourage itu down, hatinya down. Anjlok begitulah ya, seperti bungee jumping dari sorga ke bawah. Bukannya mereka percaya mengapi-apikan diri seperti yang kita sekarang lakukan, kita saling menguatkan, mereka saling melemahkan. Lalu kita lihat 1 ayat 16, lompat. Daud tiba di medan pertempuran. Perhatikan apa yang Goliat lakukan dan berapa hari dia melakukannya. Orang Filistin itu mendekat pada pagi hari
Dan pada petang hari, kayak minum obat aja, 2 kali sehari, minum antibiotika. Tapi yang dilakukan oleh Goliat adalah taunting itu apa? Menggertak orang Israel. Tetapi demikianlah ia tampil ke depan, 40 hari lamanya orang Israel makan pil pahit antibiotika roh ketakutan pagi dan malam. Semua ini terjadinya di sebuah lembah namanya Soko di daerah Yehuda. Di situ orang Filistin berkumpul termasuk jagoan perang mereka Goliat dari Gad yang tingginya 3 meteran. Kenapa di tanah Yehuda? Yehuda artinya rumah puji-pujian. Yehuda itu artinya praise. Seharusnya kan ada pujian untuk Tuhan. Tapi kenapa Filistin berjaya? Inilah ujian iman. Ketika harusnya orang Israel itu di tanah nubuatan, di mana di tempat itu yang paling pas dilakukan adalah memuji Tuhan, di situ malah justru mereka dicemoohkan oleh musuh dan masalah mereka. Jangan lihat Goliatnya, lihat tempat Anda berdiri. Anda anak Tuhan bukan? Anda berdiri di atas dasar batu karang yang teguh loh. Jangan lihat musuh, lihat upon which you are standing. Di mana Anda berdiri di atas firman. Lihat Yehuda, bukan Filistinnya. Lihatlah janji Tuhan. Pandanglah Yesus sekalipun belum terjadi sesuatu. Seluruh bangsa Israel ketakutan. Percuma mereka cemas hati. Cemas tidak membawa mereka keluar dari masalah, malah menjerumuskan. Iman juga nggak tentu langsung otomatis mengeluarkan kita dari masalah. Tapi iman, dalam iman ada pengharapan. Iman itu berujung kemenangan, mungkin nggak semalam. Jadi kalau saya suruh pilih sesuatu yang pasti, sudah pasti kalah, dengan sesuatu yang ada chance, ada kesempatan untuk menang, saya pasti pilih kemenangan. Pilihlah untuk percaya. Karena kalau ragu itu ujungnya kalah. Udah nggak usah diimani, pasti terjadi. Kalau bimbang, pasti jatuh. Kalau cemas hati, pasti habis. Pasti dikalahkan oleh musuh. Nah, saya suka sekali sebenarnya dengan gertakannya si Goliat. Dia menggertak 40 hari loh. Pagi malam seperti orang minum obat. Gertakannya begini. Hei, masa nggak ada tentara di antara kalian yang bisa lawan saya? 1 lawan 1 dong, 1 on 1. Kalau kami kalah, kami akan jadi hambamu. Kalau kamu kalah sama kami, kamu jadi budak orang Filistin. Pilih hari ini. Masalah atau problema itu menjadi tuan atas kita atau menjadi hamba kita. Kalau masalah atau problema kita menjadi tuan atas hidup kita, kita pasti dijajah dan cengkramannya akan selama-lamanya. Kalau nggak depresi udah untung-untungan, bisa berakhir bunuh diri, putus asa, jadi gila. Karena problema, masalah adalah tuan yang sangat keji, sangat kejam. Tapi kalau masalah dari awal segede Goliat pun 3 meter kita aja nggak sebesar itu. Kalau kita lihat diri kita ya kita nggak akan bisa lebih besar dari masalah kita. Tapi kalau kita lihat siapa di dalam diri kita, masalah nggak lebih besar. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia. Itu cara pandang. Sejujurnya fakta mengatakan kita nggak lebih besar dari problema. Itulah sebabnya kita gelisah ketika masalah terjadi karena masalah itu besar sekali. Ya. Tapi apa arti ayat firman yang berkata dia terlebih besar di dalammu? Roh di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Jangan bandingkan masalah dengan kita itu apple to apple, you and me. Masalah itu harus diperhadapkan dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, maka masalah itu menjadi kecil. Kalau diperhadapkan dengan kita, masalah itu besar. Goliat lawan Daud, lawan tentara Israel, Goliat gede sekali. Goliat lawan Tuhannya Israel, kecil. Now, Anda ke medan perang itu pakai iman atau pakai pengertian sendiri. Itu menentukan kemenangan. Mereka gemetar, cemas semuanya. Saul dengan ribuan orang tidak berdaya. Tapi Daud ketika tahu bahwa umat Israel tidak berdaya, justru dia percaya. Justru dia berdoa. Justru dia datang dengan nama Tuhan. Dengan keyakinan. Chance-nya 50-50, 50-50. Entah menang, entah kalah. Masa Daud nggak tahu resikonya dia maju ke situ.
Dia bisa disashimi sama Goliat itu. Tapi dia tahu bahwa iman mengandung kesempatan. Iman mengandung pengharapan. Tapi kalau dia menyamakan diri dengan Saul dan kawan-kawan yang sudah cemas, maka tidak ada harapan bagi mereka. So pasti kalah. Daud mengambil keputusan yang benar. Iman itu penuh resiko, tapi dia tetap memakai iman. Mungkin ada beriman belum terjadi sesuatu. Saya ngerti itu. Tetaplah beriman. Karena chance-nya ada untuk mengalami mujizat Allah. Daripada cemas, takut, discourage. Daripada kita ragu dan bimbang. Kita sudah seal of faith. Kita berarti sudah memeteraikan nasib kita. Kita pasti kalah dengan keadaan dan problema. Jadikan problema itu hambamu. Bukan tuanmu. Beritahu sama Goliat, baik, tantanganmu kuterima. Hai masalah, Tuhan kami akan menghadapimu. Dan kamu akan menjadi hamba kami. Problema akan menjadi servant kita. Problema akan membuat kita semakin indah dalam Tuhan. Problema akan membuat kita semakin rendah hati. Semakin tangguh, semakin ulet, semakin pintar kemudian hari. Seperti biaya kuliah saat ini. Masalah akan membuat kita menjadi orang yang lebih tekun. Lebih penuh, lebih lengkap, lebih dewasa. Tidak kekurangan sesuatu. Seperti kata Yakobus, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena pencobaan akan imanmu itu menghasilkan ketekunan. Masalah itu adalah hamba yang sangat setia. Masalah adalah servant yang sangat useful, yang sangat berguna. Jangan jadikan problema tuanmu. Kalau itu terjadi, matilah kamu dan aku. Karena dia pasti tidak berbelas kasih. Tuhan adalah Tuhan kita. Dia majikan kita. Masalah adalah hamba. Tell your own soul. Beritahu pada jiwamu sendiri. Problema, you're under my Lord's feet. Kau di bawah kaki Tuhanku. Dan aku masih belajar untuk mengerti. Mengerti dirimu, hai masalahku. Aku pasti akan bisa mengalahkanmu. Bukan dengan gagah perkasa. Tapi oleh rohmu ya Tuhan. Aku akan bisa mengatasi situasi ini. Ini luar biasa. Ya. Nah, 40 hari 40 malam. Coba pikirkan sedikit. Ngapain sih itu Goliat sama Filistin? Kalau mereka memang betul-betul nafsunya adalah nyawa bangsa Israel. Ngapain tunggu 1 bulan lebih 10 hari? Sikat aja. Mereka pasti they will stand no chance. Mereka tidak akan ada harapan menang. Kalau katakanlah bangsa, nggak usah basa-basi nih Filistin. Karena perang itu mahal kan. Tiap pagi malam itu nasi bungkusan berapa. Dia keluar lalu dia mencerca. Kalau memang betul-betul yang diingini oleh Goliat itu nyawa, langsung aja serang. Mati semua itu. Karena mereka semua sudah ketakutan. Jadi saya rasa dalam problema kita yang diinginkan oleh setan, bukanlah nyawa kita ternyata. Apa yang dimaui oleh Filistin? Kenapa dia kok menunggu? Kenapa bertele-tele? Kenapa menunda? Kalau memang yang diinginkan adalah kota mereka setelah bunuh, itu seluruh Yerusalem dan kota-kota lainnya, seluruh Israel milik mereka. Jadi ternyata mereka itu tidak ingin nyawanya bangsa Israel atau teritorinya. Jadi setan tidak ingin harta kita, bahkan kesehatan kita. Bahkan setan tidak nafsu dengan nyawa kita. Mau tahu nggak setan itu mau ambil apa? Kenapa 40 hari dia keluar pagi malam untuk menghina? Itu menghina suara Goliat keras. Karena itu di lembah kan mantul semuanya. Itu semua orang dengar. Itu ketakutan merayap dan merasuki seluruh dada tentara umat pilihan Allah. Yang diinginkan Goliat adalah iman mereka. Goliat ingin supaya mereka punya hubungan dengan Kristus hancur. Yang Goliat harapkan dan dambakan bukan nyawa. Kalau bunuh sekali mati. Dia mau itu jadi reputasi, turun-temurun, bangsa Israel kehilangan Tuhannya. Goliat itu ada setan di dalamnya. Roh jahat itu tahu mengerti bahwa ini umat pilihan. Jadi iblis tahu kalau Goliat udah mati, nanti Daud pun mati, Saul pun mati, masih ada zaman-zaman berikutnya sampai Anda dan saya. Setan tuh ngerti. Setan gak maha tahu, tapi setan tuh tahu urapan. Setan tidak tahu segala sesuatu, tapi setan tuh mengerti siapa yang akan dipakai oleh Tuhan. Karena setan tahu bisnis Anda akan dipakai oleh Tuhan, keluarga Anda akan dipakai Tuhan, hidup Anda akan dipakai Tuhan, masa depan Anda akan dipakai Tuhan, masa muda Anda akan dipakai oleh Tuhan, talenta Anda akan dipakai Tuhan. Setan tidak ingin sekarang Anda bangkrut. Yang dia inginkan bukan harta duniawimu, bahkan bukan nyawamu. Sekalipun dia bisa mencuri, membunuh, membinasakan hari ini, dia bisa membuatmu mati.
Dia nggak kepingin hanya itu. Dia tahu orang-orang pilihan Allah. Dia bisa membaca dan merasakan urapan kita. Dia tahu that God wants to use you. Tuhan mau memakaimu. Jadi yang dia mau cari, dan dia mau curi, dan dia mau habisi dalam hidup kita, itu ada 3. Catat ini. Faith, hope, and love. Dia mau curi, bunuh, binasakan iman kita. Dia punya goal bukan supaya kita hancur, atau kita mati karena wabah, atau kita itu bangkrut karena ekonomi jatuh. Dia ingin supaya kita keluar dari pandemi atau masalah apapun lembah ini, kita jadi orang yang hilang imannya. Minimal kurang percaya sama Tuhan setelah ini. Kalau dia bisa lakukan itu, cuannya besar dan panjang. Karena yang dia curi bukan hanya dirimu, turun-temurun sampai keturunanmu dan masa depanmu. Ya, dia bisa menggagalkan rencana Allah bukan hanya dalam hidup Anda, tapi dalam hidup orang lain melalui hidup Anda juga. Yang dia mau curi kedua adalah pengharapanmu. Iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa pengharapan? Dia mau kita menjadi orang yang lebih ateis atau ateis sama sekali. Lebih baik lagi. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menaruh harapan pada Tuhan. Karena dalam hati kita punya satu pikiran yang salah. Allah itu mengecewakan. Dan janji-janjinya itu palsu. Dia mau kita kehilangan iman. Kalau nggak gitu, Goliat ngapain 40 hari? Begitu. Dia ingin sekali send a message ke seluruh Israel supaya dicatat di Alkitab kita. Supaya nanti turun-temurun, kalau Daud nggak muncul, hari ini kita tidak punya fondasi untuk beriman pada Tuhan. Untung ada Daud yang berani bayar harga. Terakhir, yang dia mau curi adalah kasih. Dia nggak mau kita mengasihi Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Atau mengalami kasih Tuhan. Dia ingin kita menjadi orang yang kepahitan dan kecewa dengan Tuhan. Itu yang Goliat mau. Tapi kita lihat ya, ayat yang ke-40. Kita lompat sekarang satu ayat lagi. 1 Samuel 17 ayat 40, saya jelaskan bagaimana Daud menghadapi orang besar ini. Perkelahian Daud dengan Goliat, ayat 40 bunyinya, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin. Ingat ini ya, dari dasar sungai. Bukan dari permukaan, bukan dari pinggiran. 5 batu yang licin, bukan 3, bukan 1. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya nggak perlu jelaskan secara detail terperinci ceritanya, nanti Anda bisa baca sendiri. Karena kita terbatas IG ini waktunya. Tapi Daud ambil dari dasar sungai itu 5 batu licin. Itu batu-batu kecil. Kerikil gitulah, tapi lebih besar. Apapun yang Anda ambil dari dasar bicara tentang firman, dasar yang teguh. Apa yang Anda ambil dari firman, tidak akan kembali sia-sia. 5 batu itu akan kepakai semua. Dan tentunya kita tahu, Daud hanya pakai 1 batu aja untuk membunuh sang raksasa. Dasar juga bicara tentang hubungan kita, hubungan intim dengan Roh Kudus. Ya, ketika kita masuk lebih dalam, nggak jadi Kristen pelataran, kita masuk sedalam-dalamnya dengan Tuhan, di situ Roh Kudus begitu intim dekat dengan kita. Apapun yang lahir dari sana, kekal sifatnya, tidak akan sia-sia. Nah, 5 batu licin ini hanya kepake 1. Jadi, dibutuhkan hanya 1/5 untuk robohkan sang raksasa. Dengan kata lain, karena aku punya Tuhan, Tuhan tinggal di dalam diriku, aku lebih kuat daripada yang kuduga. 20% aja dari iman di dalamku, cukup untuk menyelesaikan permasalahanku. Catat itu, 20% aja dari iman di dalam aku ini, karena aku punya Tuhan, aku punya Roh Kudus, aku punya firman. 20% aja biji sesawi, 20% aja daripada iman yang ada di dalam diriku ini cukup untuk menyelesaikan perkaraku dan permasalahanku. Lalu sisanya untuk apa? Bukankah Alkitab mengatakan dia terlebih besar? Roh yang ditaruh dalam diri kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Kalau lebih besar, berapa kembaliannya? Lalu 80% kembaliannya itu kemana?
Untuk apa? Apakah iman kita menganggur? Kita ini lebih kuat daripada yang kita duga loh. Olahraga contohnya. Ya, badan kita itu kalau dibiarkan malas, dia akan lemas. Tapi aneh, saya sendiri memperhatikan hari-hari ini kan banyak di rumah. Saya olahraga, sering olahraga. Ternyata ya, saya baru sadari kalau raga kita olah, kita menemukan kekuatan baru. Kita lebih kuat daripada yang kita sangka. Suruh sit up katakan sekian banyak. Waduh, dulu kita lihat angka segitu aja udah takut setengah mati. Sekarang mudah sekali karena tiap hari melakukan. Ternyata badan kita itu reservasi di dalamnya ada kekuatan fisik alami lebih daripada yang kita rasakan, lebih daripada yang kita ketahui. Tahu nggak? Kita rasanya iman pas-pasan, rasanya ngotot. Aduh Tuhan, gimana keluar dari problema itu? Karena kita salah fokus pada diri sendiri. Kalau kita fokus pada Tuhan, ternyata 20% aja, 1/5 aja daripada imanku cukup menyelesaikan permasalahanku. Masih ada kembalian lagi karena dia lebih besar. Kembaliannya 80% itu kemana? Kemana? Pakailah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Pakailah untuk memuji dan menyembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Pakai untuk memuji menyembah. Jangan meratapi masalah. 20% aja, 1/5. Cukup untuk Goliat itu, porsi jangan banyak-banyak. Kembalian sisanya itu masih ada 80. Gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita tercinta. Selain itu, pakailah untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk terus memberkati, karena lebih diberkati memberi daripada menerima. Memperhatikan diri sendiri melulu sampai kapan saudara? Kalau iman itu feeling, kita nggak akan pernah merasa cukup kuat. Tapi kalau iman itu tujuan, ternyata kita lebih kuat daripada yang kita duga. Ternyata masalah itu tidak menguras seluruh tenaga. Masalah kita maksudnya. Masih ada ruang untuk bisa tanggung masalah orang. Fokus saya hari-hari ini bukan masalah sendiri, saya juga punya problema. Masa menurut Anda yang punya problema, saya enggak? Saya punya. Tapi fokus saya sekarang adalah menolong Anda. Saya akan pakai iman saya untuk menginspirasi, untuk mengangkat Anda, untuk sepakat, untuk sama-sama bergabung saling menguatkan. I'm not praying for my miracles, I'm praying for your miracles. Berdoa untuk mujizatmu, bukan untuk mujizatku. 4 dari batu yang diambil oleh Daud yang tidak terpakai. Tahu nggak jadi apa? Di 2 Samuel, nggak usah dibuka. Ada 4 raksasa lain yang dibunuh nantinya. 4 batu itu, nggak tahu Daud taruh di mana, tapi menjadi simbol secara profetik. Later on nanti dalam kehidupan Daud membangkitkan orang-orang gagah perkasa. Ada 4 raksasa lain sebenarnya yang terbunuh di 1-2 Samuel. Itu bukan 1 Goliat, 5 Goliat semuanya. Itu semuanya jagoan perangnya Filistin, orang-orang langka. Karena mereka mati semuanya, tunduk tuh Filistin menjadi tukang rodi di bawah pemerintahan Daud. 4 raksasa yang lain itu dibunuh oleh orang-orang Daud. Bahkan salah satunya dibunuh oleh keponakan Daud sendiri. Anak kakaknya Daud, Semai. His son killed Goliath's brother. Putranya membunuh saudaranya Goliat dari Gat. Ternyata Goliat ini papa mamanya melahirkan anak-anak gede-gede sekali. Dan orang-orang ini tentunya sudah punah hari ini kena perang. Tapi zaman dahulu kala arkeologi pun mengetahui bahwa ada orang-orang dengan fisik raksasa di daerah-daerah Timur Tengah sana. Dan ini 5 jagoan utama killed by David and his men. Bayangin, Daud masih punya sisa batu yang dipakai untuk dirinya sendiri. Dia hari itu tidak mati, itu pun demi Saul. Dia hanya pakai 1, 4 yang lain dia gunakan secara simbolik profetik untuk membangkitkan orang-orang baru. Pakailah sisa imanmu, kembalian 80 itu, untuk menguatkan sesamamu. Bukankah Yesus ngomong begini sama Petrus? Petrus, aku berdoa supaya kamu jangan gugur. Iblis sudah menuntut untuk menampimu. Tapi ketika kamu kuat, ya catat, ketika kamu kuat, kata Yesus pada Petrus, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan berkata, when you are fine, when you are strong, kalau kamu sudah pulih, waktu kamu sudah kuat, kuatkan saudara-saudaramu. Makanya Petrus menjadi soko guru pegang kunci yang dari Tuhan untuk gerejanya. Pakailah sisa imanmu
sisanya lebih banyak 80. Pakailah untuk memberkati saudara seiman, untuk menguatkan, untuk mendoakan. Saya yakin Papa perlu Anda doakan, hai anak-anak, hai anak muda, doakan. Karena pergi ke kerja sekarang ini, stresnya luar biasa. Yang nggak kerja, juga stresnya luar biasa. Kerja di hospital, kayak pergi ke medan perang. Nggak ke hospital, nggak di hospital, juga sama aja, nggak ada kerjaan. Anda doakan. Jangan melulu untuk dirimu. Doakan orang lain, doakan anak-anak muda, sekolahnya gimana. Nanti semester berikutnya kamu masih bisa masuk, nah gimana dengan cita-citamu, pekerjaanmu, orang yang kena PHK. Oh, terlalu banyak. Semua orang perlu didoakan, tak peduli apapun profesinya. Gunakan. Dan saya bangga, saya bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami menggunakan 4 batu kami untuk memberkati Anda sekalian. Anda semua setiap minggunya. Mari saat ini, tangkap firman ini dan lakukan. Niscaya percayalah, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Masalahmu, Tuhan yang akan tanggulangi. Percayalah itu. Kita punya Tuhan, bukan? Coba katakan pada diri sendiri, letakkan tangan di dada seperti ini. Aku punya Tuhan. Haleluya.